Ini sebenarnya bukan cuman di tahun lalu dan tahun ini ya, tapi sudah sejak setidaknya 2021 ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Selama masuk di bulan Ramadan, isu tunjangan hari raya selalu menjadi hal yang menarik begitu. ASN belum ada pengumuman resminya, at least sampai dengan hari kita rekaman saat ini gitu ya. Pegawai swasta juga masih deg-degan apakah antara H-14 atau H-7 bakal menerima THR, dan yang rame belakangan di jagat internet dalam tanda petik, pembicaraan soal pemberian THR kepada driver ojek online itu tuh sempat dibahas di mana-mana gitu Sobat TCID. Kemarin di hari Senin tanggal 10 Maret 2025, Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto mengumumkan bahwa negara menghimbau kepada pihak aplikator, pihak platform untuk bisa memberikan tunjangan hari raya kepada driver-driver ojek online begitu. Ini menjadi isu yang lumayan menarik karena sebenarnya tahun lalu tuntutan ini sempat disampaikan oleh para driver online gitu, serikat driver online. Cuman akhirnya menguap gitu, entah seperti apa, tiba-tiba isunya anyep, dan di tahun 2025 ini tuh keluar lagi isu ini sampai pemerintah mengeluarkan respons. Bahkan sebelum presiden mengeluarkan statement tuh ada statement dari Menteri Tenaga Kerja bahwa iya, kami sudah menyiapkan regulasinya begitu. Dan Wamenaker yang statementnya kadang-kadang suka ajaib belum tanda petik ya, juga bilang pasti akan berupa uang tunai begitu. We're gonna talk about this topic di Suara Akademia kali ini, and for this episode kita bakal ngobrol bareng sama dua orang dari CIPG, Sobat CID. Yang pertama ada Mbak Clara Esti. Halo Mbak Clara, apa kabar Mbak? Hai, baik-baik. Walaupun Oke. Indonesia berasa suram ya, tapi ya tetap Suram berharap. sih enggak, gelap kayaknya. Atau Jangan enggak. dong Mas, saya masih berharap ada setitik harapan gitu ya. Jadi agak-agak suram gitu ya. Oke, at least semoga ada lah ya gitu. Dan juga kita bakal ngobrol sama Mas Nur Huda juga dari CIPG, dan juga punya semacam riset gitu di Fair Work. Kalau emang pengen ngecek, coba cari aja Fair Work CIPG gitu, pasti ada Mas Nur Huda di situ. Halo Mas Huda, apa kabar Halo, Mas? iya, selamat siang. Baik. Oke, nice to know it. Kita ngobrol dari yang pertama dulu. Kali mungkin ke Mbak Clara ya. Isu soal pemberian THR ke driver ojol nih, Mbak Clara. Gimana ngelihatnya? Karena kayaknya ini kayak semacam repetisi gitu, Mbak. 2024 terjadi, 2025 juga kejadian lagi gitu. Dan rame selalu di sosmed. What do you think about this case? Iya, ini sebenarnya bukan cuman di tahun lalu dan tahun ini ya, tapi sudah sejak setidaknya 2021 ya. Karena iya, ini memang isu berulang dari tahun ke tahun, dan sebenarnya ini menunjukkan ada yang nggak beres gitu ya. Ini bukan cuman soal ada ketegangan hubungan antara platform atau aplikator dan pengemudi, tapi ini sebenarnya ada kekosongan regulasi yang terus dibiarkan gitu oleh negara. Jadi kalau saya gitu, dan mungkin dari Huda juga melihatnya, negara itu bukan cuma abai gitu ya mengatur hubungan yang timpang ini, tapi juga negara itu gagal gitu melihat seperti apa sih sistem ketenaga kerjaan kita, apakah ini cukup adil, apakah sudah fair gitu. Karena kalau dilihat lebih dalam, eh, kelihatan bahwa ini tuh ada ketidakadilan sebenarnya. Jadi em, perusahaan platform ya atau aplikator gitu, dia beroperasi gitu kan memang dengan logika bisnis ya, maunya memang berkompetisi, dapat profit dari situ. Tapi kalau kita lihat juga dari sisi drivernya, dari sisi pengemudi, dari sisi pekerja gitu ya, mereka ini kan disebut atau dilabeli gitu sebagai mitra dan bukan sebagai pekerja, dan seolah-olah diposisikan mereka ini setara, padahal hak-hak kerjanya itu kalau boleh dibilang ya sebenarnya diabaikan, dan resiko kerja itu paling besar dibebankan ke mereka. Lalu juga kalau kita lihat ya gini, kayak event berulang, kemudian Ya. tahun ini terjadi, tahun lalu sebenarnya sudah terjadi lagi. Kemudian yang dilakukan pemerintah itu mengimbau ya,
alih-alih berusaha melakukan kajian yang lebih terstruktur, lebih sistemik gitu ya untuk melihat sebenarnya apa yang salah gitu dengan ini. Apakah memang kerentanan kondisi kerja itu hal yang lumrah gitu untuk dalam perjuangan gitu ya mencapai kesejahteraan atau jangan-jangan ada yang salah nih dengan sistem ketenaga kerjaan kita. Jadi saya melihatnya ini bukan cuma event atau kejadian yang berulang ya, tapi ini ada kekosongan regulasi yang dibiarkan sejak eh, sejak apa namanya aplikator, sejak platform atau pekerjaan platform ini masuk ke Indonesia. Oke. Nah, ini menarik kalau misalnya ngelihat apa yang Mas Huda lakukan dalam Fair Work begitu Mas Huda karena Hmm. correct me if I'm wrong ya, di tahun 2023 kayaknya sempat ada sebuah kayak launching gitu dari rilisannya Fair Work bahwa kondisi pekerja di platform seperti ini gig ekonomi kayak gini tuh cenderung stagnan dan juga melemah nih Mas. Apakah ini jadi Iya, kayak iya. tanda-tanda kenapa akhirnya mereka nuntut untuk THR ini karena udahlah statusnya Hmm. mitra, undang-undang nggak dilindungin, kekuatan mereka juga nggak kuat-kuat banget gitu. Jadinya kayak bener-bener rentan nih, Mas. Iya, eh, saya juga melihatnya demikian ya. Aksi bukan hanya THR ini sih, tapi mungkin kalau kita lihat ke belakang, mungkin mulai ada aksi-aksi ojol itu sekitar tahun 2017-2018, tapi waktu itu mungkin fokusnya masih lebih ke legalitas ojol beroperasi sebagai angkutan ya, awal-awal. Nah, baru mulai lebih rame aksi massa itu mungkin sekitar 2019 ke atas. Dan apa yang berubah di antara sebelum 2019 dan 2019 setelahnya, itu adalah perubahan dari platform ya. Misalnya bonus berkurang, lebih susah bagi pekerja untuk mendapatkan bonus, karena memang persaingan antar pekerja ini semakin berat ya seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergabung di ojol gitu. Tapi di sisi yang lain jumlah permintaannya memang cenderung stagnan kan. Warga Jakarta juga ya masih segitu-segitu aja, yang memanfaatkan jasanya juga masih segitu-segitu aja gitu. Yang akhirnya mungkin banyak media juga yang sudah meliput bagaimana misalnya pekerja ojol ya. Kalau dulu 2018 bisa dapat misalnya kayak 20-30 trip per hari, yang berarti mereka bisa dapat bonusnya juga full begitu. Setelah 2019, 2020 mungkin buat 10 orderan saja mereka sudah kesulitan begitu. Yang mana ini membuat penghasilan mereka juga semakin turun dan akhirnya kondisi ekonominya juga semakin lemah ya. Karena memang pada kenyataannya meskipun kerjaan berbasis platform seperti ini sering dibilang sebagai kerjaan sampingan atau kerjaan sementara begitu ya sambil nunggu kerjaan lain yang mungkin lebih stabil. Tapi kenyataannya dari studi Farwak juga kita menemukan banyak pekerja itu yang sudah bekerja bahkan mungkin 10 atau 9 tahun yang lalu begitu dari 2015 sampai sekarang. Yang berarti memang ini bukan lagi pekerjaan sampingan bagi banyak pekerja online ini. Ini adalah pekerjaan yang memang pekerjaan utamanya mereka yang mereka menghabiskan waktu bahkan mungkin sampai 12, 13, 14 jam per hari begitu untuk mencari nafkah dari pekerjaan ini. Dan banyaknya demo ini menunjukkan memang kondisi ekonominya mereka sekarang itu semakin rentan, semakin lemah begitu ya. Jadi mereka memang mengupayakan agar semakin banyak atau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak begitu dari pekerjaan ini. Dan di sisi yang lain juga menunjukkan bahwa pekerjaan ini memang tidak mampu menghasilkan atau memberikan penghasilan yang layak bagi seluruh pekerja yang ada sekarang begitu. Dan itu kenapa aksinya juga semakin banyak sejak 2019 dan THR ini mungkin hanya salah satu saja ya dari tuntutan mereka yang sebenarnya memang lebih banyak terkait dengan pendapatan mereka ya yang jadi konsen utamanya seperti tarif, potongan platform, atau misalnya bonus, skema insentif begitu. Ini adalah topik-topik yang memang terkait langsung dengan pendapatan mereka dan hampir selalu pasti diangkat di setiap aksi mereka gitu.
Meskipun ada juga sih beberapa aksi yang memang menuntut lebih strategis gitu ya, seperti misalnya diakui sebagai pekerja atau menjadi ya pekerja yang haknya lebih jelas begitu, yang ada perlindungannya juga. Ah, sih. Kan ya, Tapi kalau kita berbicara soal status driver ojol yang dianggap mitra nih Mas Huda, iya, somehow ini kan menjadi perdebatan yang selalu apa ya, selalu ramai gitu, dibicarakan setiap tahun ke tahun hmm, kalau ada demo dari para teman-teman driver ojol begitu. Ada yang bilang bahwa sepertinya memang sebelum mereka sign dan tanda tangan sebagai mitra gitu, harusnya mereka sudah paham gitu bahwa ini statusnya bukan pekerja. Jadi ini ekonomi gig yang memang tidak ada perlindungan undang-undangnya begitu di Indonesia sebagai pekerja begitu kan. Tapi juga ada iya, satu sisi yang lain menganggap bahwa tanpa mitra aplikasi ini nggak bakal jadi apa-apa gitu, nggak bakal sebesar ini gitu. Gimana nih Mas sudah ngeliat hmm. relasi antara eh, pegawai dan juga platform, terus juga statusnya mereka sebagai mitra ini yang akhirnya membuat banyak tuntutan sampai salah satunya THR ini nih Mas. Iya, mungkin kalau kalau kita lihat memang platform sebenarnya mereka memposisikan para pekerja ini kan sebagai user ya, user aplikasi mereka begitu. Meskipun customer juga sama kan user, tapi mereka user yang pakai jasa yang ya mungkin kebanyakan user yang lain gunakan gitu ya. Tapi ke para pekerja ini menggunakan aplikasi ini untuk mendapatkan pekerjaan dari situ, kan bedanya di situ. Tapi bagi platform posisinya mereka saya rasa sama begitu sebagai user aplikasinya. Makanya ketika kita ngomongin kontrak juga sejauh ini mungkin belum ada ya platform yang punya kontrak kerja tertulis yang memang spesifik Anda Ya. sebagai pekerja atau bahkan sebagai mitra pun mungkin nggak ada begitu. Yang ada adalah syarat dan ketentuan yang ada di aplikasi yang di situ biasanya pilihannya cuma accept kalau mereka mau pakai aplikasinya begitu ya. Ya. Jadi memang nggak benar-benar ada pilihan untuk oh saya nggak mau ada ketentuan A atau B seperti itu ya. Tapi pilihannya kalau mereka mau pakai aplikasinya, mau kerja ya otomatis mereka harus accept di situ begitu. Terlepas dari apakah yang ditulis di situ sebagai mitra atau haknya seperti apa begitu ya. Kesempatan itu saya rasa tidak benar-benar ada begitu di pada praktiknya di lapangan karena mereka cuma bisa accept kalau mau kerja, kalau nggak mau accept ya ya udah berarti nggak usah kerja di aplikasi itu begitu. Kondisinya memang demikian Oke. sayangnya. Jadi memang dipaksa, bukan dipaksa sih, cuman kayak take it or leave it ya, gitu, tanpa ada Iya, perlindungan apapun ya. Nah, kita geser ke Mbak Clara lagi nih, Mbak. Sekarang kita geser ngomongin soal THR ini lagi ya, karena secara hukum gitu, driver ojol ini kan tetap dipandang sebagai mitra, bukan bukan orang yang akan bisa menerima THR gitu. Kalau setauku di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, karena syarat untuk menerima hmm, THR itu adalah pegawai yang sudah dikontrak, begitu THR jumlahnya prorate, sedangkan mitra itu belum diatur untuk soal hal ini. Nah, kalau misalnya emang kita mengikuti himbauan dari Presiden Prabowo Subianto gitu. Ini bakal aman nggak ya dari sisi good governance dan juga audit keuangan para aplikator nih. Mbak Clara ngeliatnya gimana? Ya ini tricky ya karena seperti tadi dibilang oleh Mas Huda gitu ya. Persoalannya itu memang nggak ada kontrak antara driver ojol dengan aplikator atau dengan platform ini. Adanya ya tadi ya syarat dan ketentuan yang sifatnya take it or leave it gitu. Nggak ada ruang untuk memberi keberatan pada butir-butir tertentu gitu ya di syarat dan ketentuan. Jadi ya ak- ini gimana ya? Saya mau bilang ini sebenarnya hampir nggak mungkin karena landasan hukumnya regulasinya itu tidak cukup kuat gitu. Pemerintah juga kan nggak bisa mewajibkan, makanya sekarang hanya bisanya mengimbau. eh, Kemudian dari sisi kedudukan ini yang terus mau gimana gitu ya. Ya, Aplikatornya sendiri juga pasti kebingungan nih. Ini selain kebingungan dari sisi praktis gitu ya, ini duit dari mana gitu ya kalau harus tunai, tapi juga kemudian mekanismenya bagaimana, apakah pemerintah kemudian akan melakukan pemantauan, pengawasan gitu.
dan siapa saja yang dapat. Pada akhirnya ya kita harus, menurutku kita perlu lihat lagi nih. Ini kan sebenarnya imbauan ini kemudian memang tidak menyelesaikan akar akar masalahnya gitu. Karena ya ujung-ujungnya jadi seperti mengadu gitu ya antara Ya, antara driver yang menuntut untuk dapat THR dan platform gitu. Platform tentu bisa mengelak, bukan mengelak mungkin ya, karena memang tidak ada landasan hukumnya untuk itu. Tapi juga di satu sisi driver ini juga nggak salah karena mereka memperjuangkan kesejahteraannya. Nah, tinggal kemudian negara itu mau mengambil peran seperti apa gitu. Apakah mau jadi regulator, which is they should be. Mereka harusnya jadi regulator dan menangani ini, melakukan kajian, bikin kebijakan, atau ya kembali lagi ke bentuk-bentuk solusi yang sebenarnya bukan solusi gitu. Hanya mengulang lagi apa yang sudah dilakukan tahun lalu, tapi ya tidak ada perubahan, atau tidak ada perubahan bermakna gitu. Karena ya tadi tidak tidak menyasar akar masalahnya, dan kelihatan bahwa, dan saya takutnya, dan hopefully ini nggak benar gitu ya, tapi kelihatan bahwa imbauan yang kemarin disampaikan pun itu tidak lahir dari perencanaan yang matang gitu. Karena akhirnya mengimbau, lalu siapa yang akan memikirkan mekanismenya seperti apa, pengawasannya seperti apa, siapa yang dapat, siapa yang nggak dapat, atau memang semua ini cuma diserahkan ke aplikator gitu. Kalau gitu kita kembali lagi ke, iya, masalah awalnya gitu. ya. Apa sih ini sebenarnya yang mau mau disasar? Apakah sekedar ya udah ini meredam meredam tuntutan driver, eh kemudian melemparnya ke aplikator, atau seperti apa? Atau memang ini jangan-jangan jadi tanggung jawab negara? Nah, ini justru sebenarnya jadi apa ya, kesempatan bagus untuk mendiskusikan ini secara publik, hak-hak pekerja, termasuk hak-hak pekerja gig, dan mungkin bahkan lebih luas gitu ya, hak-hak pekerja informal itu seperti apa sih? Apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi ini nih, Mbak Clara, ada dua yang bakal dilihat ya. Yang satu adalah gimana caranya pemerintah melindungi seluruh pekerja yang ada di negara ini gitu. Apapun statusnya ya. Mau itu yang formal, non formal, sama yang ada ekonomi gig yang bekerja sebagai mitra ini. Terus juga bagaimana pemerintah ngawasin sebagai eh, pemangku kebijakan gitu ya, mengawasi para operator-operator ini dong. Jadi dua hal itu memang benar-benar bisa dimainin dan juga diawasi oleh pemerintah dong situasinya kalau sekarang. Idealnya memang negara, ya pemerintah itu menjadi regulator ya, mereka membuat kebijakan. Dan lihat loh, ini bukan hal, sebenarnya ini bukan isu yang baru kan, dan mungkin Wah, Mas Huda nanti bisa menambahkan gitu ya, seperti apa tadi juga sudah sempat disebut bahwa tuntutan-tuntutan ini tuh bukan tuntutan yang baru, dan tuntutan untuk dapat THR itu cuma salah satu gitu ya dari sebenarnya apa yang diminta oleh driver ojol untuk kesejahteraan mereka. Dan em, kalau kita lihat sejarahnya, mungkin nanti Mas Huda bisa menambahkan detailnya ya. Em, Gig ekonomi, atau ekonomi gig di Indonesia itu kan sebenarnya juga sudah bukan hal baru ya. Dan em, kalau ini dibiarkan, sebenarnya nggak, ketidakjelasan statusnya driver ini. Karena kalau lihat kan secara algoritma, mereka ini bisa dapat kerjaan ya pakai algoritma. Mereka ya. dapat rating dari user, sesama user gitu ya, walaupun user pengguna jasanya mereka itu juga lewat algoritmanya platform. Ini kan model ekonomi yang nggak bisa diatur dengan, yang menurut kami gitu ya, nggak bisa diatur dengan regulasi yang sudah ada sekarang. Persis karena ini lintas lintas sektor juga gitu. Ya. Jadi memang sekarang ya sebenarnya ini waktunya pemerintah untuk melihat dia mau ambil posisi sebagai regulator, atau ya udah seperti seperti ini aja gitu. Tapi kan kemudian jadi nggak jelas gitu ya. Dan yang Ya. menanggung, ingat loh, yang menanggung akibatnya itu bukan 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 cuman warga, tapi
ini warga yang sebenarnya sekarang udah rentan, apalagi awal tahun 2025 ini berapa tuh yang kena PHK. Kita Ya. bisa eh, pemerintah kan bisa lihat gitu ya secara makro bahwa ekonomi itu nggak baik-baik aja di negeri ini. Pekerja informal juga sebenarnya persentasenya lebih gede gitu daripada pekerja formal, tambah ada PHK. Nah, ini sektor ekonomi gig ini mungkin bagi sebagian warga ini ya salah satu-satunya mungkin jalan atau satu-satunya ruang mereka bisa menyambung hidup gitu. Mungkin dari Huda ada tambahan gitu. Saya gak gemes gitu ya Mas karena melihat ya. Ya, semua orang gemes sih sebenarnya sama situasi pemerintah yang kayaknya mau megang enggak sama pekerja ekonomi gig ini nih kayaknya. Iya, apalagi kalau modelnya kayak tahun lalu kan pakainya surat edaran ya. Iya, Maksudnya seberapa seberapa kuat sih itu surat edaran buat mendorong? Apakah kita kemudian mau menggantungkan nasib para pekerja ini tuh di tangan ya belas kasihan ya. eh, Hmm, swasta kah atau seperti apa kan nggak clear gitu. Mas sudah iya, kalau mau eh, nambahin. sama sih mungkin ya. Secara poin utamanya memang ini lebih kelihatan seperti kebijakan reaktif begitu ya, yang memang ya untuk meredam ya, aksi massa agar mungkin nggak terjadi lagi, agar lebih tenang atau seperti apa gitu ya. Tapi memang tidak menyentuh sama sekali begitu akar permasalahannya seperti apa. Dan di Fairwalk kita juga banyak mendalami isu ini begitu ya. Bagaimana memang eh, pekerjaan berbasis aplikasi, berbasis algoritma ini menjadi sebuah tren yang semakin meluas dan mungkin di masa depan memang akan semakin banyak begitu ya. Kerjaan yang mungkin sekarang sifatnya lebih formal dengan kontrak ketenaga kerjaan yang mungkin lebih eh, ya lebih reguler begitu akan digantikan dengan pekerjaan yang sifatnya lebih seperti pekerjaan gig berbasis platform seperti ini begitu. Dan ini nggak hanya ada di sini ya, kita temukan ini di negara-negara yang lain juga sama, dan beberapa negara sudah mulai mencoba meregulasi ini. Seperti mungkin kalau tahu di Eropa, Uni Eropa ada namanya Platform Work Directive, yang mana dia memberikan arahan kepada negara-negara yang tergabung di Uni Eropa agar mulai mengembangkan regulasinya sendiri terkait isu ini, meskipun ada direktif yang clear ya dari Uni Eropanya tentang apa yang perlu diregulasi begitu. Terakhir juga mungkin Singapura, mereka juga mengeluarkan platform Work Act yang juga berusaha untuk meregulasi isu ini begitu ya. Karena saya yakin negara-negara ini sudah melihat ke depan begitu ya, bahwa isunya itu memang ada dan akan semakin kompleks ke depannya. Dan mungkin yang lebih penting juga untuk dicatat adalah bahwa ini nggak hanya terkait ojol begitu ya, nggak hanya terkait taksi online, tapi memang banyak pekerjaan lain juga yang sekarang mulai mulai beralih berbasis aplikasi begitu. Kalau misalnya buka, mungkin yang sekarang agak banyak juga selain ojol adalah kurir ya, kurir online sekarang juga sudah mulai banyak. Tapi kalau mungkin mau cek App Store atau Play Store juga jasa kebersihan kita bisa order tinggal lewat aplikasi begitu. Tukang kita bisa tinggal order lewat aplikasi. Jasa kecantikan bahkan kalau memotong rambut atau apa itu juga sudah bisa begitu. Dan ini semuanya sekarang bisa dibilang tidak ada regulasinya sama sekali begitu yang memayungi mereka. Kalau terjadi apa-apa mereka bisa menuntut ke siapa, itu sama sekali tidak ada ketentuannya. Dan ya ini yang mungkin sangat disayangkan sih sepertinya. Sampai sekarang belum ada. Kalaupun ada, misalnya kayak dari Kemenhub kan ada beberapa regulasi KM-KM itu ya. Tapi Ya. mereka kan hanya berlaku untuk ojol pertama, lalu kedua juga mungkin banyak yang melihatnya cukup problematik begitu ya isinya. Karena tanggung jawabnya sangat berat di drivernya ketimbang ke platformnya. Nah, tapi sementara untuk yang lainnya ini belum ada sama sekali nih payung hukum yang mengatur mereka sekarang begitu ya. Padahal trennya
ya akan semakin banyak justru pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini kan pekerjaan yang entry entry-nya mudah begitu ya, barrier entry-nya itu nggak susah begitu. Orang yang mungkin nggak punya gelar apa-apa juga bisa masuk begitu. Bahkan mungkin cuma modal motor, motor pun mereka nggak punya juga bisa kredit atau Ya, pakai motor listriknya platform begitu ya. Jadi memang benar-benar hampir tidak ada syarat khusus yang susah dipenuhi begitu. Makanya banyak pekerja akhirnya terutama mungkin yang terdampak PHK atau apa ya akhirnya lari ke pekerjaan ini kan. Yang ini membuat persaingan antar pekerjanya juga semakin tinggi. Yang tadi saya cerita di awal bahwa mungkin untuk dapat 10 order sehari aja sekarang sangat susah begitu bagi banyak pekerja. Dan iya, saya juga kami di CPG sih mungkin melihat bahwa memang sangat dibutuhkan ya regulasi yang lebih jelas begitu untuk jenis pekerjaan seperti ini. Apa sih sebenarnya hak dan kewajibannya platform begitu ya yang membuka usaha seperti ini? Lalu pekerjaannya juga apakah mereka punya hak atau tidak? Lalu kalau ada kewajiban juga apa saja begitu. Dan ini perlu perlu diatur sih dan jangan diserahkan ke platform untuk bikin aturannya sendiri ya. Karena sekarang kan kondisinya seperti itu. Platform bisa bikin term and condition sesuka mereka kan sebenarnya. Mau bikin pekerja harus bla 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 atau apa bisa. Dan pekerja juga pilihannya cuma dua tadi kan. Kalau mereka nggak mau menerima ya udah nggak usah kerja begitu. Kalau mereka mau menerima ya mereka harus harus setuju dengan apapun yang ditentukan platform di term and condition begitu. Karena memang memang tidak ada ketentuan regulasi yang menghalangi mereka untuk melakukan itu kan sekarang. Ini kenapa memang tadi sempat disinggung Clara juga ya. Memang sektor ini seperti diabaikan oleh pemerintah begitu ya. Sampai sekarang sejak awal masuk mungkin 2015, 2016 lalu hampir 10 tahun sampai sekarang sama sekali kita belum ada regulasi terkait ini yang dari sisi ketenaga kerjaannya begitu. Apa sih sebenarnya perannya platform ini sebagai apa di sini begitu. nah, Mungkin itu sih tambahan dari saya. nah, Mas Huda, jadi lebih menarik juga nih ketika berbicara soal banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang diterapkan sebagai mitra begitu tadi ya. Ada tadi Hmm, mulai kita bisa ngelihat jasa cleaning service gitu buat rumah itu udah paling banyak sering dipakai. Terus juga mungkin ya there's a lot of things gitu. Bengkel bahkan hmm, reparasi rumah juga sudah dilakukan gitu. Em, ini kan ada mulai sentimen-sentimen yang muncul bahwa ini sebenarnya yang punya yang bekerja sebagai mitra tuh banyak, cuman kenapa ojol aja nih yang berisik dalam tanda petik begitu ya sampai akhirnya ya, menciptakan preseden begitu. Kayak oh ini kayaknya cuman diperhatikan gara-gara eh driver ojol banyak, tapi yang ini sedikit, jadi nggak terlalu bisa banyak nuntut nih. Gimana hmm, Mas sudah ngeliat soal hal ini, Mas? iya. Itu apa ya? Itu memang sangat disayangkan ya, karena presidennya memang jadi seperti itu gitu. Kalau kalian nggak bersuara, nggak bikin rame, ya mungkin nggak akan diperhatikan sama sekali gitu oleh pembuat kebijakan kita ya, karena mereka hanya ya sejauh ini mungkin lebih reaktif gitu untuk menyikapi isu-isu ini. Itu yang juga memang sangat disayangkan ya. Ojol kan mungkin bisa dibilang sekarang paling banyak ya jumlahnya. Karena mereka juga sudah mulai lebih awal kan. Sejak 2015 kita udah mulai punya ojol. Dan setelah itu juga sudah ada regulasi yang memperbolehkan ojol sebagai angkutan dari Kemenhub itu sangat sangat memperkuat posisi ojol di Indonesia gitu. Sementara untuk sektor-sektor yang lainnya ini sayangnya belum ada regulasinya sama sekali sampai sampai sekarang. Dan iya sangat disayangkan sih kalau presidennya memang seolah kalau Anda nggak bikin rame, nggak bersuara yang sampai didengar semua orang, berarti isu Anda nggak perlu diperhatikan atau itu sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi mungkin mengutip dari salah satu mantan menteri ya,
sepertinya pemimpin kita agak alergi sama hal-hal yang membuat noise. Perlu dibikin noise nih isu-isu kayak gini gitu dan semuanya jadi Iya. lebih oke. Mbak Clara, sekarang kita ngomongin soal kebijakan perlindungan pekerja mitra begitu ya. Kayaknya ini benar-benar butuh trilateral meeting yang kuat begitu antara pemerintah, karena sepertinya pemerintah tuh butuh banyak insight begitu. So far at least 2 tahun kebelakang cuma himbauan dan surat edaran, pihak aplikator dan juga mitra nih Mbak. Dalam pandangan yang ideal menurut Mbak Clara, skema ideal supaya akhirnya mereka bertiga ini ketemu terus akhirnya membuat kebijakan yang pas tuh gimana ya Mbak ya? Nah ini kayaknya sebelum sebelum bisa ada pertemuan gitu ya, sepertinya ada prasyarat. Jadi sebelum syaratnya gitu ya, bahkan ada prasyarat dasar yang sebenarnya perlu dipenuhi. Nah, kayak misal ketiganya ini bisa duduk setara atau enggak? Mhm. Karena tadi balik lagi ke apa yang kami lihat sebagai akar masalahnya ya sebenarnya karena memang hubungannya itu timpang ya antara antara platform dan pekerja ini atau yang dilabel sebagai mitra ini. Nah, kalau mau ada pertemuan trilateral harus prasyaratnya ya pertama-tama ketiganya itu memang memang setara gitu ya, duduknya setara. Yang satu tidak meremehkan kehadiran yang lain itu sangat penting. Yang kedua, ini masih prasyarat juga ya menurut saya. eh, Ketiganya itu mereka memang mau mencari apa ya common objektif gitu ya, seperti mungkin kayak tujuan tujuan bersama. Jadi memang pertemuannya kemudian bukan untuk mau siapa yang menang atau siapa yang kemudian bisa dapat lebih banyak gitu dari pertemuan ini, siapa yang bisa posisinya kemudian lebih diuntungkan. Tapi tadi kalau mereka bisa duduk setara, kemudian eh, berusahanya itu mencari keseimbangan gitu ya, kesetimbangan untuk tadi tujuan bersama. Nah, baru trilateral meeting itu bisa membahas akar masalah. Apa sih maksudnya akar masalah? Ya dilihat aja selama ini praktiknya seperti apa dan yang bisa dijadikan pegangan ya sepertinya soal fairness ya. Ini adil atau enggak sih untuk masing-masing pihak karena kayaknya sulit gitu ya kalau mau ada kemudian trilateral meeting terus yang dibahas hanya hal-hal yang menyenangkan. Ya. Justru itu kesempatan untuk membahas what goes right, what goes wrong, dan akar masalahnya itu di sebelah mana, apa yang masing-masing pihak kemudian bisa lakukan untuk berkontribusi mengatasi masalah itu. Termasuk tadi ya misalnya yang beberapa kali Mas sudah sebut kayak status sebagai mitra atau pekerja. Kan tadi kalau saya tangkap sebenarnya yang penting tuh jelas gitu hak dan Ya. kewajibannya gitu. Terus kemudian gimana sebenarnya posisi si platform ini terhadap nggak cuma driver ojol tapi juga orang-orang yang mendapatkan pekerjaan lewat aplikasinya dan gimana relasi antara si pekerja yang atau orang yang melakukan pekerjaannya itu dengan pengguna atau orang lain yang menggunakan jasanya. Nah, itu yang mestinya jadi jadi diskusi gitu di trilateral meeting. Tapi dengan tadi itu ya prasyaratnya ya ketiganya itu hadirnya memang setara dan tadi upayanya itu memang mencari kesetimbangan buat tujuan bersama bukan mau saling mengungguli. Ya. Tapi artinya prasyaratnya jadi hal yang paling berat nih Mbak Clara ya karena kayaknya wah aplikator melihat mitranya duduknya setara nih kok kayak sulit ya di negara ini ya. Oh, tapi kan sebenarnya mereka menyebut mitra itu dengan pengandaian bahwa posisinya setara kan? Karena kan Ya, kalau kemitraan itu hubungan perdata ya. Jadi ya sebenarnya itu pengandaian yang harusnya secara apa ya namanya? It should be manifested in their practice gitu. ya. Oke. Kalau nyebutnya mau Menarik. masih mau kemitraan gitu. Ah, ah. Kalau mau nyari terms yang lain soalnya terlalu agak kasar ya bahasanya ya kayaknya buat mereka. But anyway, kita geser dulu ke Mas Huda nih. THR ini sudah jadi isu yang lumayan rame ya Mas Huda ya. Bahkan kalau kita Hmm. berkaca dari tahun 2024, Gojek itu
salah satu aplikator ya yaitu Gojek sempat mengeluarkan skema yang bukan literally THR tapi kayak semacam insentif lebih begitu untuk driver-driver dengan syarat tertentu. Kita nggak tahu di 2025 ini bakal seperti apa, apakah memang nanti bakal ada yang syarat tertentu terus langsung jadi cash money atau sifatnya insentif kalau emang udah hit target. Cuman kalau misalnya pada akhirnya himbauan ini lebih diseriusin dengan cara yang reaktif kayak sekarang nih, Mas. Hmm, Ini kan kalau lihat dari sisi platform, kayaknya mereka yang justru keberatan gitu untuk melakukan hal ini. Kita udah bisa ngelihat resistensi dari pihak aplikator yang lain yaitu Maxim gitu yang bilang sulit ya, untuk kalian melakukan hal ini nih begitu. Karena kalau kita ngasih cash money ke semuanya itu agak-agak susah. Bahkan diskusi yang berkembang di luaran banyak sekali driver ojek online itu yang punya 3 akun dari masing-masing platform hmm, begitu. Jadi punya yang punya Gojek, punya Grab, punya Maxim gitu. Misal sebagai contoh gitu ya, punya tiga-tiganya ya, gitu. Ini bakal jadi tricky dan bukan mengancam sih, mengganggu industri ride hailing. Nah, kalau dari segi platform nih Mas, apakah mereka juga akhirnya dengan kebijakan yang reaktif, hmm, semua perlindungan yang nggak jelas begitu, tuntutan kayak gini dan pemerintah kesannya kayak, oh ada isu ini, udah dihimbau kasih edaran, terus mereka jadinya bingung untuk menghadapi ini sendirian dan kedepannya industri ride hailing ini dampaknya apa ya Mas ya kalau kayak gini-gini terus didiemin nih? hmm. Iya, ini memang masalah yang kompleks ya, dan kelihatan bahwa memang kebijakan reaktif itu tidak menyelesaikan masalah satu, dan mungkin malah memberatkan pihak-pihak yang diatur di situ begitu ya. Kayak sekarang misalnya kita bayangin jadi platform, terus tiba-tiba oh presidennya bilang kita harus mengeluarkan duit untuk kasih THR ke mitra kita tiba-tiba gitu kan, Ya, hamin berapa minggu sebelum Lebaran, kan mereka juga pasti kesulitan ya. betul. Meskipun untungnya sifatnya cuma cuma anjuran, eh, bukan sesuatu yang mewajibkan gitu. Dan ini memang susah untuk mewajibkan ini kecuali memang aturan dasarnya, misalnya kayak mitra itu haknya apa dan apa tadi yang saya sempat bilang itu bisa ditetapkan lebih dulu begitu. Dan harusnya ini bisa membantu platform juga ya kalau ada ketentuan yang lebih jelas seperti itu begitu. Kalau misalnya memang salah satu haknya mereka adalah mencakup THR, berarti kan platform perlu perlu mulai dari awal begitu ya, dari sistemnya. Misalnya berapa yang perlu kita siapkan untuk kerja ini gitu. Bukan bukan kayak sekarang yang mereka seperti ditembak tiba-tiba disuruh mengeluarkan anggaran untuk ini begitu. Dan ya disinilah pentingnya good governance dari pemerintah kita ya. Inisiatif untuk memang mau meregulasi isu ini dan mengambil peran aktif di situ sebagai sebagai pemerintah yang menjembatani kepentingan platform dan juga kepentingannya pekerja di situ begitu. Bukan hanya mencoba misalnya untuk meredam aksi supaya tidak terjadi sekarang atau seperti itu. Dan ini memang kedepannya bisa bisa berdampak panjang ya. Maksudnya ketika tahun lalu sudah seperti ini, tahun ini juga misalnya berakhir dengan anjuran lagi begitu. Masa tiap tahun pekerja ini harus harus aksi untuk mendapatkan THR seperti itu kan ya, itu bukan bukan sesuatu yang baik juga begitu ya. Dan kelihatan bagaimana pemerintahnya mungkin belum belum mampu mengatur mengembangkan sistem tata kelola yang lebih baik untuk sektor ini begitu. Jadi saya rasa sebenarnya solusinya ya yang memang harus ditindaklanjuti oleh pemerintahnya bukan hanya dengan memberikan anjuran tapi memang mengembangkan sistem yang lebih baik yang bisa memungkinkan pekerjaan ini lebih sustainable ke depannya. Karena kita tahu kan terlepas dari segala kekurangannya pekerjaan berbasis platform ini adalah pekerjaan yang memberikan lapangan kerja bagi mereka yang memang kesulitan ya, terutama yang terdampak PHK, yang susah untuk mendapatkan pekerjaan lain. Karena itu saya rasa perannya masih cukup penting di Indonesia sekarang ataupun juga ke depan begitu ya.
Cuma kalau dibiarkan seperti sekarang, tidak ada regulasi yang mengatur lebih jelas perannya, kewajibannya platform dan pekerja masing-masing seperti apa ya, saya kira akan susah untuk bisa sustainable ke depannya begitu. Karena pekerja ketika mereka menemukan makin susah untuk bertahan hidup dengan pekerjaan ini, kan otomatis pilihannya antara cari pekerjaan lain yang mungkin sama susahnya ya di kondisi sekarang, atau ya lebih banyak menuntut dengan aksi-aksi demo ke depannya gitu, yang saya yakin juga merugikan bagi platform dan juga pemerintah ya. Jadi kalau mau menghindari potensi seperti itu ke depannya, saya rasa ini momentum yang tepat gitu untuk bagi pemerintah kita untuk benar-benar meregulasi ini dengan sebagaimana seharusnya begitu ya, dengan aturan yang jelas haknya seorang platform itu apa, haknya mitra, kalaupun mau pakai terminologi mitra atau pekerja gitu ya, haknya mereka ada apa saja begitu, itu perlu perlu diatur oleh pemerintah ya agar kondisinya tidak seperti Oke. sekarang. Kita udah masuk di ujung dari obrolan nih. Pada akhirnya mungkin kita Hmm. bisa sepakat gitu ya, Mas Huda Mbak Clara gitu, bahwa sebenarnya hulu dari masalah ini tuh harus diperhatiin dulu bahwa sebenarnya tidak ada regulasi yang clear mengenai perlindungan tenaga kerja yang sifatnya sebagai mitra atau mungkin pekerja lepasan ekonomi gig ini tuh yang justru harus diperhatikan sama pemerintah dan bagaimana caranya mereka pemerintah sebagai regulator di negara ini platform dan juga para pekerja di platform tersebut itu tuh bisa duduk bareng menciptakan apa ya kayak common goals gitu kayak sharing goals yang akhirnya bisa ngebuat jadi lebih baik kurang lebih kayak gitu ya Mas Sudah Mbak Clara ya. Hmm. Oke. Nah, ada lagi nggak nih yang mungkin kelewat soal isu pemberian THR ini dan sebenarnya uh, belum sempat disampaikan sama Mas Huda sama Mbak Clara. Dari Mas Huda dulu mungkin silakan. Hmm. Paling ini ya, nah, misalnya ketika ojol nanti dikasih THR begitu, saya yakin yang lainnya, kurir atau jasa kebersihan dan yang lain juga pasti jadi berpikir kenapa cuma ojol aja begitu ya. Kita apa nggak bisa dan ini gitu ya. Dan ini kedepannya bisa berpotensi membawa masalah yang lebih kompleks begitu. Makanya urgensinya ada untuk pemerintah memang benar-benar mau ngambil peran mengatur isu ini melalui regulasinya itu sangat mendesak untuk dimulai secepatnya. Paling itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak Clara ada yang main tambahin lagi kah? Ya, dariku tambahnya singkat aja sih karena sebenarnya yang perlu ditarget itu ya akar masalahnya apa. Jadi jangan sampai ini jadi isu yang berulang tapi dengan solusi yang sifatnya reaktif. Ini buruk baik untuk pekerja gig atau pekerja platform gitu ya maupun untuk bisnis sebenarnya. Kalau buat pekerja platform kita lihat mereka udah mulai menyadari hak-haknya dan ini bukan nggak mungkin loh ini akan em, memicu atau menginspirasi pekerja-pekerja platform lain untuk lebih vokal menyuarakan haknya. Sementara bagi bisnis kalau kebijakannya reaktif tuh ya pada akhirnya hanya akan meningkatkan ketidakpastian dan itu bisa mereka lihat sebagai risiko aja. Sementara ya kalau pemerintah terus-terus mengelak atau tidak apa ya, tidak mulai mencoba membahas apa sih akar masalah, apa sih yang secara governance itu bikin isu ini berulang ya, ini akan jadi masalah yang dihadapi setiap tahun. Jadi Jadi sebenarnya ya, bakal jadi- tricky untuk pemerintah karena kalau ini nggak diseriusin, rakyatnya bisa kena, secara ekonomi bisnis juga bisa kena, pemerintah sendiri yang rugi gitu ya. iya Hmm. betul. Jadi buat Bapak Menteri, pemerintah di sana, ini obrolan paling enggak buat tahun depan lah ya. Kalau ada isu Iya, demo-demo kayak gini bisa dipikirin lagi. But anyway, thank you so much Mbak Clara, Mas Huda udah nyempetin waktu buat ngobrol kali ini. Jadi kebuka gitu buat soal kasus ini. Anyway, dari CIPG atau mungkin dari Fairwork, ada update tertentukah yang bisa di-share ke Sobat TCID yang lagi dengerin sekarang? Maybe dari Mas Hmm. Huda, Mbak Clara?
Dari Huda? Dari dari Fairwork, kita sedang mulai bikin proses pengumpulan data untuk scoring platform tahun ini ya. Jadi silakan ditunggu, kita akan rilis lagi hasil scoringnya untuk tahun ini, 10 platform di Indonesia yang kami nilai pada penilaian tahun ini dari Fairwork Indonesia. Jadi Hmm, buat tadi update dari Mas Huda bisa dicek di website fair.work ya. Betul Mas Huda ya? ya benar-benar. Ah, nanti untuk laporan di situ. Kalau dari si IPG apa yang lagi menarik bisa langsung cek aja di sosial media mereka di @ICIPG. Itu ya Mbak Clara akun sosial Hmm. medianya ya. So silakan dicek semuanya Sobat TCID dari Fair Work. Ditunggu aja rilisnya kapan. Dari si IPG juga banyak banget hal-hal yang menarik. So just check their social media. And it's a wrap for this episode. Terima kasih sudah mendengarkan Sobat TCID. Kita di hari ke-13 puasa, masih ada 17 hari lagi ya. Jadi yang nunggu THR harap bersabar. Yang berpuasa semoga puasanya lancar. Buat yang nggak puasa, have a really nice day. Nama saya Muhammad Syarif. And thank you so much for listening. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.